menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Nggak bisa dibaikin orang. Memang kalau ngomongin selalu kasar. Kan saya itu orang pelawan, saya itu orang galak juga. Nggak, kalau saya diam-diam ini nanti diketawain orang gitu. Jadi nggak ada pilihan lain selain melaporkan Denny. Pasca dilaporkan Farhad Abbas, Denny Sumargo akui tak takut dan tangis Agus dapat bantuan 50 juta dari Farhad dan Krisna hingga bahagianya Agus tunjukkan kamarnya yang akhirnya ada AC. Buntut aksi Denny Sumargo menyambangi rumahnya membuat Farhad Abbas meradang. Karenanya, pengacara Agus Salim ini pun secara resmi melaporkan Densu ke Polres Metro Jakarta Selatan akhir pekan kemarin dengan dugaan diskriminasi ras atau ujaran kebencian. Namun, alih-alih ciut nyali, Densu justru menanggapi santai pelaporan dirinya itu. Suami Olivia Alan itu juga menegaskan jika dirinya tidak pernah membenci Farhad meski sang pengacara kini melaporkannya ke polisi. Saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Cuma intinya sih itu kan hak orang ya. Jadi tanya ke dia aja sih menurut saya sih. Sekarang gini, itu kan asumsi yang dia bangun sendiri. Saya mesti gimana gitu loh. Saya mesti gimana? Kayak lu nih bro ya. Lu merasa gue ngatain lu, tapi tidak ada landasan hukumnya. Kira-kira lu akan bilang gue hajar lu? Lu akan ngomong gitu nggak? Ya doang. Lu akan ngomong gitu nggak? Ya kan nggak gitu. Orang yang punya pendidikan tinggi harusnya kan kasih contoh lebih baik ya. Saya ini orang bodoh, pendidikan saya rendah. Tapi saya masih tahu, jangan kasih begitu sama orang. Pasal yang disangkakan yaitu di pasal di pasal nomor 40 ya, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 di pasal 16 ya, 16 tentang diskriminasi ras, lanjut di pasal juga di KUHP 156. Pasal ras, diskriminasi ras yaitu 4 tahun paling tinggi, kemudian di ujaran kebencian itu 5 tahun paling tinggi. Tidak cukup sampai di situ saja, Densu juga memastikan jika dirinya sejak awal memang tidak tertarik untuk beradu fisik dan juga tidak alergi untuk minta maaf kepada Farhad jika memang ada permintaan itu dari kubu seterunya tersebut. Karena bagi Densu, meminta maaf adalah hal yang mudah dan juga bukanlah menjadi pertanda jika seseorang itu kalah atau ciut nyali. Sebaliknya, Farhad Abbas justru kekeh ingin menyeret Densu ke jalur hukum terkait kesombongan dan juga keangkuhan lawannya itu saat menyambangi rumahnya. Saya nggak tertarik untuk melampiaskan ego saya ke dia. Nggak ada, saya nggak ada keinginan. Saya itu pengen melihat orang jadi lebih baik. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya gampang kok minta maaf. Tapi saya pengen Bang Farhad itu dengan ada kejadian ini menjadi lebih dewasa. Dia kan ada minta maaf tuh katanya, kata netizen. Saya juga minta maaf juga gampang. Maaf udah selesai. Kalau misalnya saya ada menyinggung atau apa gimana, saya minta maaf, itu perkara mudah. Tapi begini loh. Dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Nggak bisa dibaikin orang. Memang kalau ngomongin selalu kasar gitu. Jadi predikat sombong itu ketika ibu saya melihat dan saya lihat loh, kan saya itu orang pelawan, saya itu orang galak juga, nggak, kalau orang ganggu saya pasti ganggu gitu. Dan profesi saya ini pengacara loh gitu. Kalau saya diam-diam ini nanti diketawain orang gitu. Jadi nggak ada pilihan lain selain melaporkan Denny.
itu, Agus Salim dan keluarga sepertinya juga mulai tidak sedih lagi. Bagaimana tidak, setelah pengobatannya ditolak BPJS, kemarin Agus justru baru saja mendapat bantuan uang donasi dari Farhat Abbas dan Krisnamurti sebesar 50 juta rupiah untuk membantu biaya operasi. Lantaran uang donasi milik Agus sebesar 1,4 miliar kini masih berada di rekening yayasan milik Novi. Benarkah kubu Novi juga tak merespon upaya dari kubu Agus yang ingin meminta kepastian soal keberadaan uang donasi tersebut? Dan seperti apa pula tangis bahagia Agus saat mendapat uang donasi dari Krisnamurti sebesar 50 juta rupiah yang diserahkan secara tunai. Bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di-cover BPJS, kemudian merengek-merengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan, ya Kris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya. Gitu Kris ya? Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terus salaman sama Krisna. Ya, Gus ya. Silakan penyerahan Oke. uangnya. 50 juta, akan Agus terima ya Gus ya. 50 ya. Kan? Ini Agus terima, ya kan? Tahan dulu ya, tahan ya. Ya kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya, ya kan nanti, ya kan semua kekurangannya, ya kan kasih lihat bonnya saya selesaikan. Ya Gus ya. Ya kan, insya Allah mudah-mudahan ya. Terima kasih buat Bapak Krisna. Sama-sama Gus. Agus nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Krisna. Amin. Ini bukan Agus, bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah Kita Subhanahu wa bersaudara Ta'ala. Gus, kita bersaudara Gus. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, tolong Gus, dipegang. Ya, Ya. tolong dipegang. Pokoknya Gus, Ya. kamu mau pakai bebas Gus, nggak ada lagi Ya, Gus. dilapor-lapor, diawasi. Ya, Kita Gus, percaya kok. sama-sama. Paling Ya. mahal 100 juta. Paling mahal 100 juta. Untuk kelopaknya. Untuk kelopaknya. Tapi kalau ada cara gitu kita bawa ke Singapura, Kris. Ya. Ya, ngeliat kondisi Agus, saya lebih senang, artinya bahwa kondisi Agus saat ini lebih tenang. Ya kan, sudah lebih tenang, lebih stabil. Kemarin Agus tuh lagi drop banget. Makanya saya selalu setiap hari berkomunikasi ya dengan Wawa, menanyakan kondisi Agus seperti apa. Ya kan, paling nggak kita memberikan spirit, tenang Gus. Oh, kalau saya sebagai orang tua ya saya bersyukurlah kepada Allah. Karena ini nggak pernah kami bayangkan lah ini kan, seseorang Arya ingin membantu orang di Jakarta untuk orang susah bagi kami. Farhat juga menyinggung soal kabar Agus akan dilaporkan ke polisi oleh Novi serta beberapa pihak lainnya. Farhat lantas menantang pihak-pihak tersebut untuk melaporkan kliennya itu. Karena Farhat yakin Agus justru tak bisa dilaporkan terkait gonjang-ganjing dana donasi lantaran dana tersebut memang sepenuhnya menjadi hak Agus termasuk soal penggunaannya. Lantas benarkah pasca biaya operasi Agus tidak di-cover oleh BPJS, pihak Novi justru tak ada respon lagi? Seperti apa sindiran pedas Krisnamurti untuk Novi? Ini satu pesan ya buat pengacara-pengacara yang bergabung membela Novi yang saya tantang lalu, gabung sana. Kamu lawan orang buta nih ya. Kalau kita gerak nyata, tunjukkan bahwa kalian itu tidak punya empati sama orang buta. Perihal ada yang mau melaporkan Agus dari pihak sana lawyer dan sebagainya, ya kan ini ingat, ya kan pakai nurani sedikit lah, ya kan ini orang buta. Apa salahnya, pasalnya apa juga saya nggak ngerti. Apa yang mau dilaporkan? Ini ya kan baru rencana kan, apalagi baru rencana, ya kan apa yang mau dilaporkan? Orang udah jatuh, ya kan ketiban tangga. Janganlah kita menari-menari di atas tangganya, nggak bagus lah itu. Selain uang donasi sebesar 50 juta rupiah, sebelumnya Agus juga sudah mendapat uang bantuan sebesar $700 Amerika atau setara 10,9 juta rupiah dari Krisnamurti. Uang itu pun kemudian dibelikan Agus 2 buah AC yang kini telah terpasang di kamarnya di rumah milik Wawa. Kepada tim Silet, Agus kemudian menunjukkan kamar tidurnya yang kini telah dilengkapi pendingin ruangan dari yang sebelumnya hanya kipas angin. Lantas apa kata Agus terkait rencana pengobatannya ke Singapura?
Dan seperti apa pula permintaan penuh haru Agus kepada sang istri Elmi Nurmala agar jangan pernah meninggalkannya hanya karena dirinya buta. Mas Agus itu ada di dalam, lihat aja. Iya. Assalamualaikum. Kita ada teman-teman. Kondisinya kayak biasa ya, beginilah namanya orang sakit. Kalau untuk ini sakit ini tangan. Luka masih perih lukanya. Kalau mata sih ada sih sekali-sekali perih gitu karena kan kering dianya kalau di mata itu. Dari Pak Krisna. Oh, dari Pak Krisna. Kapan tuh dikasihnya? Kapan ya, Bang? Emang tadinya nggak ada kasih? Nggak ada, dipasangin doang. Itu yang kemarin makan di itu kasih uang dolar itu $700 kalau nggak salah, itu dibuat beliin AC. Sama buat pengobatan juga sih. Iya. Selalu berharap sih itu. Karena Agus pengen lihat muka mama Agus, lihat muka abah, lihat muka istri. Gimana muka mama Agus sekarang, lihat muka abah Agus selama 3 tahun Agus nggak lihat. Sebelum saya kayak gini, kita ngobrol dulu, abang seperti ini ya gitu. Kadang mikir gini, bilang gitu. Nanti kalau misalnya saya ninggalin abang gimana? Gue bilang hidup abang. Kau bilang gitu kan. Cuman ya enggak lah, nggak bakal ninggalin abang, katanya gitu. Terima kasih udah bertahan sampai saat ini. Semoga kita maut yang memisahkan kita berdua gitu. Ya sayang ya. Iya. Jangan pernah tinggalin abang ya. Iya. Walaupun emang keadaan seperti ini. Mas Agus tetap semangat, kuat, jangan pernah nyerah. Insya Allah aku bakal temenin abang. Udah. Kasih sayang ya. Mama. Mama. Siap.